Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematik Study Club. Kali ini saya akan mencoba membahas matematika umum kelas 10 dengan materi persamaan nilai mutlak. Namun sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini. Dan semoga bermanfaat. The Quiz mempunyai slogan matematika sangat mudah. Kita mulai pembelajaran dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita akan bahas tentang konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dinotasikan dengan tanda kurung lurus dan secara geometri nilai mutlak didefinisikan atau diidentikan dengan suatu jarak. Jadi kalau kita memiliki mutlak 3 itu artinya jarak dari titik 0 ke angka 3 sebanyak 3 satuan. Kita punya mutlak minus 3. Berarti artinya dari 0 ke minus 3. 0 ke minus 3 jaraknya berapa? 3. Jadi mutlak 3 sama dengan 3. Minus 3 pun nilainya 3. Jadi selalu positif nilainya. Maka dari sini diperoleh suatu definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan min X jika X-nya kurang dari 0. Sebagai contoh tadi di atas minus 3 bersama dengan, lihat minus 3 positif atau negatif. Ya, minus 3 negatif berarti ke sini. X kurang dari 0, nilainya adalah minus X. Berarti minus 3 sama dengan 3. Sesuai dengan definisi kalau kita punya mutlak sesuatu, berarti hasilnya adalah sesuatu jika sesuatu lebih besar sama dengan 0. Negatif sesuatu jika sesuatu kurang dari 0. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya nilai mutlak X plus 2, berarti hasilnya adalah dalam tanda nilai mutlak ini ada sesuatu yaitu X plus 2, berarti sesuatu atau X plus 2 jika sesuatu lebih besar sama dengan 0, X plus 2 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan min 2. Negatif sesuatu berarti negatif dari X plus 2 jika sesuatu lebih kecil dari 0 atau X plus 2 lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari minus 2. Contoh yang lain, mutlak 2X plus 3. Berarti hasilnya adalah 2X plus 3 jika 2X plus 3-nya lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar dari negatif 3/2. Negatif 2X plus 3 jika 2X plus 3 kurang dari 0 atau X kurang dari min 3/2. Sangat mudah ternyata ya. Itu konsep untuk nilai mutlak berdasarkan definisi. Selanjutnya kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak bisa dilakukan secara geometri. Namun tidak semua bisa dikerjakan menggunakan geometri ini. Yang kedua dengan definisi.
yang menyatakan bahwa nilai mutlak fx itu akan bernilai fx itu sendiri jika fx-nya lebih besar sama dengan 0, negatif fx jika fx kurang dari 0. Yang ketiga menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu bahwa nilai mutlak x sama dengan a untuk a lebih besar dari 0, maka x sama dengan a atau x sama dengan minus a. Yang keempat, menggunakan sifat nilai mutlak yang lainnya, yaitu mutlak x sama dengan akar x kuadrat, yang penyelesaiannya nanti ruas kiri ruas kanan dikuadratkan. Dan sebagai catatan, ingat nilai mutlak karena identik dengan jarak berarti selalu bernilai positif. Jadi kalau kita memiliki nilai mutlak x sama dengan minus 5, maka untuk pencarian nilai x-nya itu tidak ada yang memungkinkan. Atau dengan kata lain, himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Begitu pula kalau ada x minus 2 sama dengan minus 7, maka himpunan penyelesaiannya pun merupakan himpunan kosong, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa soal tentang persamaan nilai mutlak. Yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x minus 3 sama dengan 4. Nomor 1 kita akan coba mengerjakannya menggunakan 4 metode yang tadi disampaikan. Yang pertama yaitu secara geometri. Pertama, buat garis bilangan. Di sini x minus 3 berarti pusatnya adalah di 3. Nah, dari 3, 4 merupakan jarak. Berarti dari titik pusat 3 ini, kita cari jarak 4 ke kanan dan 4 ke kiri. Berarti dari sini, 4 ke kiri pun 4. Nah, 3 mulai dari titik 3 ini melangkah 4 ke kanan, maka akan diperoleh titik 7. Dari 3 ini melangkah ke sebelah kiri sebanyak 4 satuan, maka akan diperoleh minus 1. Maka diperoleh x-nya sama dengan min 1 atau x sama dengan 7. Berikutnya menggunakan definisi mutlak x minus 3 didefinisikan sebagai x minus 3 jika x min 3 lebih besar sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 3. Negatif dari x minus 3 jika x min 3 kurang dari 0 atau x kurang dari 3. Maka dari sini diperoleh untuk x lebih besar sama dengan 3, x minus 3 sama dengan 4, diperoleh x sama dengan 7. Untuk x kurang dari 3, negatif dari x minus 3 sama dengan 4, maka diperoleh x sama dengan negatif 1, bernilai sama dengan secara geometri. Cara yang ketiga menggunakan sifat, berarti mutlak x min 3 sama dengan 4, artinya x min 3 sama dengan 4, atau x min 3 sama dengan minus 4. X minus 3 sama dengan 4 diperoleh x sama dengan 7. X minus 3 sama minus 4 diperoleh x sama dengan minus 1. Sangat mudah. Yang terakhir menggunakan sifat juga, yaitu bahwa mutlak dari x minus 3 sama dengan
akar dari X minus 3 kuadrat sama dengan 4. Kedua ruas kita kuadratan, maka diperoleh X minus 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. X minus 3 kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Kita gunakan sifat persamaan kuadrat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A minus B. Maka di sini diperoleh X minus 3 plus 4 dikali X minus 3 minus 4 sama dengan 0. X plus 1 dikali X minus 7 sama dengan 0. Diperoleh X sama minus 1 atau X sama dengan 7. Lihat, kita menggunakan 4 metode, semuanya menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama, yaitu X sama minus 1 dan X sama dengan 7, dan semuanya sangat mudah. Namun tidak semuanya bisa menggunakan 4 metode ini. Ya, yang paling aman, yang semuanya bisa digunakan adalah dengan metode definisi. Contoh berikutnya, menentukan himpunan penyelesaian soal nomor 2. Kita gunakan salah satu metode saja. Yang keempat metode sudah cukup di nomor 1, yang nomor 2 kita cari yang termudah. Nah, di sini ada 2 dikali nilai mutlak 3x-8 sama dengan 10. Maka penyelesaiannya, ruas kiri dan ruas kanan kita semuanya kita bagi 2, maka diperoleh mutlak 3x-8 sama dengan 10 kita bagi 2. Itu hasilnya 5. Kita gunakan sifat, maka diperoleh 3x-8 sama dengan 5 atau 3x-8 sama dengan minus 5. 3x sama dengan 13, diperoleh x sama dengan 13 per 3. Atau 3x sama dengan 3, diperoleh x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 13 per 3. Sangat mudah. Yang nomor 3, satu tipe dengan yang nomor 2. Nilai mutlak 10 sama dengan 10. Dikurangi nilai mutlak minus 1 sama dengan 1. Sama dengan nilai mutlak 2x minus 5. Nilai mutlak minus 3 sama dengan 3. 10 minus 1 sama dengan 9. Semua ruas kita bagi dengan 3. Maka ini hasilnya adalah 3. 2x minus 5. Dengan metode yang sama, kita menggunakan sifat dari nilai mutlak, maka diperoleh 2x minus 5 sama dengan 3 atau 2x minus 5 sama dengan minus 3. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Pembahasan soal berikutnya, nomor 4. Tipenya agak sedikit berbeda karena yang di luar nilai mutlak ada variabel x-nya. Maka cara penyelesaiannya kita pisahkan 3x minus 8, ini nilai mutlak 3x minus 8. Ruas kiri, ruas kanan tambahkan dengan negatif 2x, berarti diperoleh minus 2x minus 4. Nah, karena ruas kanan kita belum tentu positif, bisa bernilai negatif, maka tidak bisa menggunakan sifat dari nilai mutlak seperti nomor sebelumnya. Kita gunakan dengan metode definisi. Nilai mutlak dari 3x minus 8 didefinisikan sebagai 3x minus 8 jika 3x minus 8 lebih besar sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 8 per 3. Bernilai negatif 3x minus 8 jika x kurang dari 8 per
3. Kita partisi menjadi dua bagian. Untuk X kurang dari 8/3 dan untuk X lebih besar sama dengan 8/3. Untuk X lebih kecil dari 8/3, nilai mutlaknya adalah minus 3X plus 8 sama dengan ruas kanannya adalah minus 2X minus 4. Minus 3X tambahkan dengan 2X sama dengan ini jadi 0, terus kurangkan dengan 8. Minus X sama dengan minus 12 diperoleh X sama dengan 12. Perhatikan di sini untuk X kurang dari 8/3 diperoleh X-nya sama dengan 12, maka tidak ada irisannya. Di sini tidak ada irisannya. Kita lihat untuk X lebih besar sama 8/3, nilai mutlaknya adalah 3X min 8, maka persamaannya menjadi 3X minus 8 sama dengan minus 2X minus 4. Tambahkan ruas kiri, ruas kanan dengan 2X. Dan tambahkan dengan 8, maka diperoleh 5X sama dengan 4, X sama dengan 4/5. Kita perhatikan di sini X-nya lebih besar 8/3, namun diperolehnya 4/5. Kurang dari 8/3, namun X-nya sama dengan 12. Nah, kita lihat di sini, perhatikan, tidak ada yang sesuai. Maka himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Bentuknya ruas kiri dan ruas kanan mengandung nilai mutlak. Berarti ini bisa menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu akar mutlak 2Y plus 5 itu akan sama dengan akar dari 2Y plus 5 kuadrat. Sama dengan akar dari mutlak dari 7 min 2Y, berarti ini 7 min 2Y kuadrat. Akar dari 7 min 2Y kuadrat. Berikutnya, kuadratkan ruas kiri ruas kanan, maka diperoleh 2Y plus 5 kuadrat sama dengan 7 min 2Y kuadrat. 2Y plus 5 kuadrat minus 7 min 2Y kuadrat sama dengan 0. Kita gunakan sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B, maka kita peroleh 2Y plus 5 plus 7 min 2Y dikali dengan 2Y plus 5 min 7 min 2Y sama dengan 0. 2Y minus 2Y 0, 5 plus 7 sama dengan 12. Min sekali min plus 2Y plus 2Y, maka diperoleh 4Y. 5 minus 7 minus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh 4Y sama dengan 2, Y sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Sangat mudah. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 6 yang memiliki dua fungsi nilai mutlak. Maka kita coba gunakan definisi. Mutlak 8 min 3X sama dengan 8 min 3X jika 8 min 3X lebih besar sama dengan 0, min 3X lebih besar sama min 8, atau X kurang sama dengan 8/3. Berarti bernilai minus 8 min 3X jika X lebih dari 8/3. Untuk mutlak X minus 4 itu akan sama dengan X minus 4
Jika X minus 4 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 4, negatif X minus 4 jika X kurang dari 4. Nah, terlihat di sini nanti irisan-irisan daerahnya kita bagi menjadi 3 daerah, yaitu yang kurang dari 8/3, di antara 8/3 sampai 4, dan yang lebih besar sama dengan 4. Sekarang yang X kurang sama dengan 8/3, maka persamaannya menjadi 2X, mutlak 8-3X-nya berarti pilih yang bawah atau yang atas. Oke, betul. Kita pilih yang atas, maka diperoleh 8-3X. Mutlak X min 4. Betul, pakai yang bawah. Berarti minus X plus 4. 2X dikurang 3X minus X. Di sebelah kanan pun ada minus X. Kalau tambahkan X jadi habis, jadi 8 sama dengan 4. Itu suatu pernyataan yang salah, berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Berikutnya X antara 8/3 sampai 4, berarti maka persamaannya 2X, persamaannya yang lebih dari 8/3, berarti yang bawah. Minus 8 plus 3X. Sama dengan ini masih kurang dari 4, berarti yang bawah. Minus X plus 4. 5X tambahkan dengan X menjadi 6X. Tambahkan 8. Ruas kiri, ruas kanan. 6X sama dengan 12. X sama dengan 2. Perhatikan apakah 2 ada di antara 8/3 sampai 4? Ya, tidak. 8/3 itu kan sekitar 2, ya, 2, sekian. Sampai 4, di sini X sama 2. Berarti tidak ada yang memenuhi juga. Berikutnya untuk X lebih besar sama dengan 4, maka persamaannya menjadi 2X lebih besar sama dengan 4, maka diperoleh nilai mutlak yang bawah minus 8 plus 3X sama dengan lebih besar sama dengan 4, berarti bagiannya yang atas yaitu X minus 4. 2X tambah 3X sama dengan 5X, kurangkan dengan X menjadi 4X. Sama dengan minus 8 tambahkan 8 minus 4. 4X sama dengan 4. X sama dengan 1. Kita perhatikan X sama dengan 1 untuk X lebih besar sama 4. Ya, pasti tidak ada irisannya. Maka diperoleh himpunan kosong semua. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Pembahasan soal berikutnya, mutlak dalam mutlak. Kita lihat dulu mutlak yang paling luar. Menggunakan sifat nilai mutlak diperoleh 1 min mutlak X plus 2 sama dengan 5, atau 1 min mutlak X plus 2 sama dengan negatif 5. Kita sederhanakan, diperoleh mutlak X plus 2 sama dengan minus 4, atau mutlak X plus 2 sama dengan 6. Untuk yang bagian pertama, nilai mutlak selalu bernilai positif, sedangkan di sini hasilnya negatif 4. Maka himpunannya adalah himpunan kosong. Untuk bagian kedua, mutlak X plus 2 sama dengan 6. Menggunakan sifat nilai mutlak diperoleh X plus 2 sama dengan 6, atau X plus 2 sama dengan negatif 6. X sama dengan 4 atau X sama dengan min 8.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8 dan 4. Sangat mudah. Berikutnya nomor 8. Bentuknya merupakan ini bentuk kuadrat. Maka kita misalkan terlebih dahulu mutlak dari X plus 7-nya dengan sesuatu. Kita misalkan P. Maka persamaannya menjadi P kuadrat negatif 3P sama dengan 4. Ruas kiri, ruas kanan kita tambahkan dengan negatif 4. Bentuk persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Cari dua bilangan kalau dikalikan negatif 4 dan kalau dijumlahkan negatif 3. Berapakah? Ya, betul. Plus 1 minus 4. Maka diperoleh P sama dengan minus 1 atau P sama dengan 4. Jangan senang dulu. Ini belum selesai karena masih dalam bentuk P yang kita inginkan adalah X-nya. Nah, P-nya kita substitusikan lagi di awal, P-nya adalah mutlak X plus 7. Untuk bagian pertama, mutlak X plus 7 sama negatif 1. Mungkinkah nilai mutlak negatif? Ya, tidak mungkin. Berarti himpunannya adalah himpunan kosong. Bagian yang kedua, mutlak X plus 7 sama dengan 4 menggunakan sifat dari nilai mutlak. X plus 7 sama dengan 4 atau X plus 7 sama dengan negatif 4. X sama minus 3 atau X sama dengan min 11. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 11 dan negatif 3. Sangat mudah. Setelah kita membahas tentang soal-soal persamaan nilai mutlak, berikutnya kita akan bahas tentang grafik fungsi nilai mutlak. Itu seperti apa? Grafik fungsi nilai mutlak yang paling sederhana adalah Y sama dengan mutlak X. Gimanakah caranya? Kita buat tabel yang menyatakan X dan Y-nya. Kalau X-nya 0, mutlak 0, 0. Kalau X-nya 1, 1. Peroleh 2, X-nya 2. 3, mutlaknya 3, dan seterusnya. Negatif 1 akan nilainya 1, negatif 2, mutlak dari negatif 2 adalah 2, mutlak negatif 3 adalah 3, mutlak negatif 4 adalah 4, dan seterusnya. Kemudian titik-titik ini, pasangan titik ini kita pasangkan di koordinat kartesius 0,0, 1,1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita buat dulu. Dan seterusnya. Oke, peroleh 1,1, 2,2, 3,3, negatif 1,1, negatif 2,2, negatif 3,3. Kemudian hubungkan titik-titik ini dengan garis lurus. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X. Berikutnya, kalau kita menginginkan grafik fungsi Y sama dengan mutlak X plus 2, kita masih menggunakan tabel. Perhatikan, kalau X-nya 0, sini 2, 3, 4, 5, 1, 0, minus 3 tambah minus 1, mutlak minus 1, 1, sini 2. Nah, substitusikan lagi ke koordinat kartesius, maka diperoleh 0,2, 1,3, 2,4,
3,5, negatif 1,1, 2,0, minus 3,1, minus 4,2. Hubungkan titik-titik ini akan diperoleh ini adalah mutlak X plus 2. Apa yang dapat kita simpulkan mutlak X plus 2 terhadap mutlak X? Oke, betul. Jadi mutlak X plus 2 adalah translasi atau pergeseran dari kurva Y sama dengan mutlak X ke kiri sebesar 2 satuan. Berikutnya kita akan menggambarkan grafik Y sama mutlak X minus 2. Nah, dari titik Y sama mutlak X kita kurangkan saja dengan 2. 4 kurang 2 berarti 2, 1, 0, minus 1. 0 kurang 2, negatif 2. 1 kurang 2, negatif 1. 0, 1, dan seterusnya. Oke, pasangan titiknya berarti 0, negatif 2, di sini negatif 2. 1, negatif 1. 2,0, 3,1, negatif 1, negatif 1, negatif 2,0, negatif 3,1, negatif 4,2. Hubungkan titik-titik ini dengan garis lurus. Ini adalah Y sama dengan mutlak X minus 2. Apa yang bisa kalian simpulkan dari Y sama mutlak X minus 2 terhadap Y sama mutlak X? Ya, betul. Ternyata mutlak X minus 2 adalah translasi atau pergeseran ke bawah sebesar 2 satuan. Ya, jadi mutlak X minus 2. Selesai sudah materi kali ini tentang persamaan nilai mutlak dan grafik fungsi nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.